Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya. Kenalkan, nama saya Putu Agus Sujana, mengajar ilmu pengetahuan sosial. Materi hari ini yaitu, ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, peserta didik dapat memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Pengertian interaksi antar ruang. Adakah yang tahu ruang itu apa? Setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, manusia tidak memiliki tempat hidup. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, air, sungai dan danau, dan di bawah permukaan bumi, air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi mempunyai ciri khas tertentu dan karakteristik yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Misalkan saja, perbedaan karakteristik di desa dengan di kota. Di pedesaan memiliki suasana yang masih sejuk dan memiliki bangunan yang masih sederhana. Sedangkan di kota cenderung sudah banyak polusi dan bangunan-bangunannya yang cukup megah. Itulah contoh perbedaan karakteristik keruangan. Apa itu interaksi antar ruang? Misalkan saja, Budi dengan Jenny sedang mengobrol, nah, itu sudah termasuk interaksi. Jadi, interaksi antar ruang adalah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi, serta juga permasalahannya, dan tentu keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. 1. Saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di Pancasari menghasilkan sayuran, sedangkan di Anturan menghasilkan ikan. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan, maka antar wilayah tersebut akan melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kesempatan antara, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalkan wilayah Bandung biasanya membeli ikan di Surabaya, namun diketahui wilayah Indramayu juga penghasil ikan. Karena wilayah Indramayu jaraknya lebih dekat dan transportasinya yang lebih murah, maka para pembeli ikan dari Bandung akan beralih ke wilayah Indramayu. Akibatnya, interaksi antara wilayah Bandung dengan Surabaya melemah. Kemudahan transfer. Dalam interaksi diperlukan juga pertimbangan. Jika biaya lebih tinggi dibandingkan keuntungan, maka interaksi tidak akan terjadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Wilayah Bandung yang menghasilkan sayuran akan diperjualbelikan di wilayah Indramayu. Dikarenakan akses jalan yang sulit dan jembatan yang rusak, maka sayuran tersebut dijual ke Cirebon karena akses jalannya yang bagus. Sekian dulu pelajaran hari ini. Ingat like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan belajar asyik selanjutnya.